Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang investasi dan suku bunga. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi dan suku bunga. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang investasi juga disebut penanaman modal. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan atau manfaat yang akan mendatang. Yang kedua yaitu pengertian dari suku bunga. Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi berdasarkan perhitungan nilai ekonomi dalam periode waktu tertentu. Suku bunga bank dipergunakan sebagai pengendalian ekonomi dalam suatu negara. Suku bunga ini penting untuk diperhitungkan karena rata-rata investor yang selalu mengharap pengembalian investasi yang lebih besar. Jenis-jenis suku bunga. Yang pertama itu ada bunga sederhana. Bunga sederhana merupakan hasil pokok dari utang. Suku bunga per periode dan lamanya waktu peminjaman. Rumus dari bunga sederhana yaitu C sama dengan P kali B kali W, di mana C sama dengan bunga sederhana, P sama dengan pokok utang, B sama dengan bunga dalam persen, W sama dengan waktu. Yang kedua ada bunga berbunga. Bunga berbunga merupakan nilai pokok. Utang ini akan berubah terus setiap akhir suatu periode dengan penambahan perhitungan bunga. Rumus dari bunga berbunga yaitu C sama dengan P kalikan 1 tambah B dalam kurung dikali W. Yang ketiga suku bunga tetap dan mengembang. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu. Fungsi investasi dinyatakan dengan I sama dengan F kali R. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat bunga atau R. Berdasarkan persamaannya diketahui investasi dengan tingkat suku bunga kolerasi negatif. Ini artinya jika tingkat suku bunga tinggi, maka investasinya akan rendah. Dan juga sebaliknya, jika tingkat suku bunga rendah, maka investasi akan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa I sama dengan LO plus ER. Fungsi keseimbangan pasar barang dapat dinyatakan dengan fungsi, yaitu I dikurangi S. Keseimbangan pasar barang akan terjadi ketika kondisi pendapatan sama dengan nilai konsumsi ditambah investasi. Persamaan keseimbangan pasar yaitu Y sama dengan C plus I. Dengan mensubstitusikan fungsi konsumsi C dengan investasi I, maka diperoleh keseimbangan yaitu Y sama dengan 1 per 1 min B dikalikan CO plus LO plus E kali R. Faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, perkembangan likuiditas perekonomian. Likuiditas adalah jumlah uang yang beredar dalam sebuah negara. Perkembangan likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat suku bunga. Artinya, jika likuiditas perekonomian meningkat, maka suku bunga juga akan meningkat. Yang kedua, inflasi. Tingkat inflasi memiliki pengaruh positif terhadap suku bunga. Artinya, jika inflasi meningkat, maka suku bunga akan meningkat. Yang ketiga, perkembangan perekonomian. Perkembangan perekonomian memiliki pengaruh negatif terhadap suku bunga. Jika perekonomian negara meningkat, maka suku bunga secara umum akan turun. Yang keempat adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio. CAR adalah kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR memiliki pengaruh negatif terhadap suku bunga. Maka jika CAR meningkat, suku bunga akan turun. Yang kelima, LDR atau Loan to Deposit Ratio, menggambarkan perbandingan antara uang yang dipinjamkan serta jumlah deposit yang dimiliki oleh bank. Jika jumlah pinjaman terlalu besar dibandingkan uang, maka didepositkan oleh nasabah.
Artinya bank bisa kekurangan dana dan meningkatkan suku bunga. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya investasi. Yang pertama, aksi korporasi perusahaan. Kebijakan yang diambil oleh jajaran manajemen perusahaan yang sifatnya dapat mempengaruhi fundamental perusahaan. Contohnya, akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Yang kedua adalah perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan yang dijadikan acuan oleh para investor maupun analisis fundamental untuk melakukan pengkajian saham perusahaan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan PMA, dan lain-lain. Yang keempat adalah kurs rupiah dan asing. Kuat ataupun lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa, sehingga konsekuensi dan fluktuasi kurs bisa berdampak positif maupun negatif. Dan yang kelima adalah fundamental ekonomi makro. Contohnya adalah naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor ekonomi makro. Hubungan tingkat suku bunga dan investasi. Nah, jika suku bunga naik, maka investasi akan turun, dan sebaliknya, jika suku bunga turun, maka investasi akan naik. Kenapa bisa begitu? Karena menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga merupakan kebijakan bank sentral dalam upaya menstabilkan perekonomian. Namun, naik turunnya tingkat suku bunga ini berpengaruh dalam investasi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan suku bunga karena banyaknya nilai uang beredar. Seorang investor akan membutuhkan uang cukup banyak untuk mendanai investasinya. Oleh sebab itu, nilai investasi yang tinggi secara otomatis mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika suku bunga tinggi, maka investor akan berpikir untuk meminjam uang dari bank karena beban bunga yang ditanggung cukup besar. Namun jika suku bunga turun, maka investasi akan meningkat. Jadi tergantung naik turunnya suku bunga untuk menarik minat investor. Akan menjelaskan tentang peran suku bunga dalam perekonomian. Pada poin ini terbagi menjadi 3 sektor, yaitu yang pertama sektor perumahan. Pada sektor perumahan ini dijelaskan ketika suku bunga rendah, maka orang-orang akan termotivasi untuk mengajukan kredit perumahan. Dan yang kedua yaitu sektor ketenagakerjaan. Ketika suku bunga rendah, para pengusaha di sektor real akan termotivasi untuk mengajukan pinjaman guna memperluas skala bisnis. Para pengusaha akan membuka banyak lowongan kerja, mereka bisa menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada karyawan lama. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pada sektor aliran modal. Jika aliran modal ke suatu negara meningkat, maka permintaan atas mata uang meningkat pula, sehingga nilai tukar mata uangnya berpotensi meningkat. Jadi di sini intinya yaitu ketika suku bunga rendah, maka minat masyarakat termasuk investor dan juga pengusaha untuk berinvestasi akan meningkat. Karena ketika suku bunga itu rendah, keuntungan yang didapat akan lebih besar. Peran investasi dalam perekonomian yaitu menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar, dan merangsang penelitian dan mengembangkan teknologi lokal baru, meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua yaitu sektor keuangan, dan ketiga yaitu sektor jasa atau pelayanan. Meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan nasional atau lokal, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk impor. Pembayaran hutang adalah esensial untuk melindungi keberadaan barang-barang finansial di pasar internasional dan mengelola integritas sistem keuangan untuk kelangsungan pembangunan. Menyediakan kebutuhan modal bagi pembangunan serta sumber daya lokal yang tidak tersedia atau mencukupi. Para penganjur investasi asing akan saling berargumen bahwa sekali investasi asing masuk, maka hal itu akan menjadi batu alas untuk masuknya investasi lebih banyak lagi. Hal ini menjadi tiang yang kokoh bagi pembangunan ekonomi keseluruhan.